ngasih iki tembangmu kok apik banget iku. Apik jeneng iki. Karepe apa kira-kira iku? Mbak menawi mekaten, Mbak. Kang Aren bebuten luhur. Oh, bebuten luhur ya. Luhur ya. Menika yang namanya budi pekerti yang baik. Dudu pangkat, dudu ngelmi. Menika sanes bukanlah pangkat atau derajat kedudukan. Dudu ngelmi. Bukanlah ilmu. Yo. Merajengaken nggih. Uga dudu Terane kalah. Nggih. Budi luhur kuwi nomor 1 ternyata. Pertama lan tutupa rawinasis apa maneh kasut Wong biasane iki bapak zaman saiki ki masih doyan-doyan iki pasugihan iki malah penting iki piye iki bapak iki budi luhur malah kalah menika nggih Mbak. Kang bebuten luhur itu luwih menang ngaten nggih Mbak. Lajeng intinipun wonten ing anu menika wonten lajengipun menika. Pripun niku pripun? Nanging mung sucining ati. Waduh, suci ning ati, tapi nomor 1 kan kira bener gue. Pirsake ingkang bersih ngoten suci nggih, ning Mbak. ati. Wes kok dibedal kuwi piye maksude iki? Ya, memang tembang ini seru banget ya. Iya, pancen dalam banget ya. Selama ini kan kita menganggap bahwa yang namanya budi luhur iki nek dadi wong sugih. Ya. Ya, tapi itu level yang sebenarnya paling rendah. Kalau di pitutur luhur ya, pituturan itu ono istilah wong murid iki golek telu. Ya, apa ae bapak? jenenge jenang, jeneng lan jumeneng. Jenang sing dipangan iku ya bapak ya. Ya kalau secara harfiah ya jenangku yo beras ya, saka beras so beras panganan saka beras panganan. Oh jagung ya, no jenang jagung. Ya, jagung. Tapi yang dimaksudkan di sini itu sebenarnya adalah rezeki. Nah, rezeki itu kan tadi ya bisa bentuknya itu ya kekayaan, kesugihan. Rezeki yo Bisa juga kekuasaan. Itu jenang. Jadi orang itu berlomba-lomba untuk golek jenang. Golek kesugihan, golek rezeki. Ya, karena itu dianggap budi mulia. Ya, budi sing luhur. Ya. Tapi di tembang tadi itu sebenarnya yang dimaksudkan budi luhur itu bukan jenang, oke jenang, ya. Tapi apa Bu? Suci ning ati. Itu sesuatu yang mulai ketok banget ya. Tapi ternyata wong Jawa sudah menganggap itulah yang paling penting. Jenang, nah yang disampaikan tadi itu sudah sampai namanya jumeneng. Ya. Jadi tawadu, tentrem, atine, yaitu level yang paling tinggi di dalam upaya kita itu mencari kesejahteraan dunia. Seolah-olah jumeneng sebagai apa ya, apa kuwi ikhtiar paling akhir ya, Pak. Ya sudah tawadu itu ya. Iya betul, ya. Nah, sebenarnya urut-urutannya kan begini ya, ini metodologi ya bagi orang Jawa ya. Ya, pertama itu memang golek jenang. Ya. Orang-orang banyak yang mau sirah tinggu sikil ya, sirah kaya jamu mete ya kan. Terus menika kebutuhan utama ya, kebutuhan yang primer ya harus ada. Nek ora ono kuwi ra iso. Ya, betul.
Ya, jadi orang tidak akan berpikir jumeneng kalau jenangnya itu gitu loh. Artinya kebutuhan fisik mendahului psikis. Ya, karena dalam teori motivasi itu kan ada yang disebut ya teorinya kebutuhan dasar, teori Maslow ya. Teorinya Maslow, Abraham Maslow yang banyak dipakai oleh para motivator itu untuk menjelaskan kebutuhan orang. Jadi ngerti-ngerti ternyata orang Jawa ternyata wis dhisik tinggalane teori Abraham Maslow. Iya. Lalu pinternya aja. Orang Jawa gitu, boy. Masalahnya kan arang-arang ditulis kan. Ya, betul. Kalau nulis buku kan wong asing. Cuma dari tutur timur, dari turun, dari budaya lisan mereka. Budaya lisan ini. Ya. Jadi sebenarnya jenang itu kalau dalam teorinya Abraham Maslow itu ya basic. Ya, kebutuhan orang itu, uang itu, kebutuhan orang itu pertama soal makan terpenuhi, soal sandang terpenuhi, ya, soal biologis, ya, terpenuhi. Kalau itu sudah terpenuhi, maka dia akan berpikir untuk meningkat kepada kebutuhan yang ada di atasnya. Ya, yang kemudian menjadi motivasi orang itu untuk mengejar kebutuhan yang ada di atasnya. Kebutuhan di atasnya itu apa? Kebutuhan rasa aman. Rasa sosial. Rasa aman, kemudian sosial. Nah, kalau dalam teori pitutur disebut arane jeneng. Ya, jadi kebutuhan akan rasa aman sosial diterima oleh orang, ya, dihargai orang, ya, itu sebenarnya kebutuhan jeneng, gitu. Iya. Ya. Atas kebutuhan rohani nggak jadi. Ya, kebutuhan diakui oleh orang lain. Diakui oleh orang lain. Tapi kan masih ono sing paling dhuwur dhewe Bapak teori Maslow, ono self actualization. Ya. Ujung peneng kuwi ya Bapak. Ya, betul. Teori aktualisasi diri. Ya. Jadi orang boleh jeneng meneh, orang boleh jeneng meneh. Tapi banyak orang-orang yang sudah jumeneng, yaitu dia itu hanya ingin aktualisasi diri. Ya. Bisa aktualisasi diri itu bisa bentuknya macam-macam. Ya. Kalau orang yang sudah sangat kaya biasanya kemudian dia itu kering dalam hal spiritual, ya dia aktualisasi dirinya ke spiritual. Ya, itu jumenengnya itu ke sana. Nah, sebenarnya orang itu yang dicari. Artinya kalau jumeneng itu saya terjemahkan kok bisa memberi makna, bisa memberi manfaat pada orang lain. Ya, itu kan. Ya. Itu mirip kayak bahasa Indonesia apa-apane wis ora golek duit meneh. Aja kok golek makan, carilah makna hidup supaya kamu nanti diakui. Gitu ya. Sudah kokoh gitu ya. Nek wong Jawa aja ngono meneh, bapak kuwi silahe. Wong urip aja golek mung wah. Wis sore itu berarti jeneng gitu ya. Wah, jenenge wah. Kadang malah weh. Wah. Tapi akhirnya bahwa terakhirnya golek woh to. Memberi makna. Sing paling dhuwur dhewe gak ono sing luwih meneh karena sebaik-baik manusia adalah memberi makna, memberi manfaat pada orang lain. Ngono ya Bapak ya. Nggih. Nah, kuwi mau sakjane awake dhewe iki sinau ya. Sinau tentang pitutur jeneng lan jumeneng. Kabeh luru, kabeh urip, kabeh sinau. Bang wis lahirno, srengenge muncul sinar sumamburat, cucit cuit cuit, cicit cuit cuit, cicuit rame swara teotean. Sak menika niku menawi wanita niku kok namung dados kanca wingking nggih. Kula kok mboten setuju ya. Ora setuju ya karepmu dhewe. Itulah kenyataannya kan yo ngono kuwi. Tapi tak
tonggo teparu nih lho. Itulah memang kejadiannya seperti itu, kenyataan yang terjadi kan seperti itu. Itulah namanya stereotip wanita. Anggapan yang belum tentu bener, tapi dianggap bener. Misalnya wanita dianggap lemah, apa wanita semuanya lemah kan enggak? Ono Margaret Thatcher, itu orang hebat, kuat. Oh, itulah stereotip itu. Lajeng nggih mboten sesuai kali kemajuan zaman menawi mekaten to, Mbak? Ya memang, soalnya pada kenyataannya sudah banyak wanita-wanita itu wis padha jadi orang hebat. Orang iso dadi presiden ya ono, perdana menteri ya ono, menteri apa kena akeh, lurah, RT. Lah saiki jane rakyat padha, tapi anggapan itu ya sih ono-ono wae. Jasa gitu. Pripun niku apa niki? Jadi terus ki kan Pripun niki? Pendapat Ibu pendapatan ini. Bapak Kayak sepundi Gusti Allah menciptakan wanita dengan agar diharapkan mulia. Wah, kemuliaan wanita gitu, suatu mulia. Bahkan ada disebutkan bahwa dunia ini hanya perhiasan. Dan yang terbaik perhiasan dunia ini adalah wanita. Jadi kanca wingi pripun? Jeng Sabta mong namung dadi kanca wingi. Berarti bukan waras. Sebaik laki-laki maupun wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Iya, jadi tidak terus hanya tidak bisa diabaikan begitu saja keberadaan wanita itu. Akan menapa menika terus priyatun kakung karyan istri menika ingkang dijadi lupa wanita itu mengandung, melahirkan, menyusui. Itu laki-laki tidak bisa. Berjasa. Ya, itu tadi soal ya pertanyaan yang sensitif sebenarnya itu. Nah, soal istilah konco wingking di perempuan itu sekedar konco wingking. Padahal kadangkala orang mau konco wingking, ini mau konco turu. Konco turu ki artinya partner tidur ya. Ditambahi sobone nang sumur karo nang kasur. Sakit-sakitan Bapak ya. Kan Bapak. Iya. Kadang-kala ya mung ono istilah iki wanita iki mung dienggo isi-isi ning omah. Jadi mung pelengkap. Tapi sebenarnya konco wingking itu maknanya ora ngono. Ya, Pripun maknane jelasno iku. Sekarang kita lihat ini kan sebenarnya wong Jawa ini kan nganu ya. Konco iki artinya apa? Rencang. Partner. Mitra. Ya, mitra. Wingking Wonten di belakang, di dapur. Sebenarnya tidak begitu. Ya. Soalnya itu memang kalau di dalam etika Jawa itu orang suka merendahkan diri. Nah, kalau namung konco wingking. Ya, misalnya kalau jadi pejabat itu sering muncul istilah nderek dawuh. Ya, apa namanya? Silakan diperintah gitu ya. Nyuwun dawuh ya istilahnya gitu. Engkang merendahkan menika justru malah saking pihak sebenarnya bukan merendahkan tapi itu sebenarnya apa ya nang Jawa itu humble sebetulnya kan ya humble gitu loh, humble hati ya rendah ya merendahkan ya bahasanya itu supaya ora ketok sombong jadi itu mau wingking ya ada lagi nyuwun duka. Iya, nyuwun duka itu padahal pejabat ya toh. Pejabat kok nyuwun duka. Duka itu kan minta dimarahi. Ya, sebenarnya itu hanya istilah. Istilah yang tadi humble tadi untuk untuk dia itu tidak merasa supaya superior gitu. Ya. Jadi sama seperti dengan istilah konco wingking itu. Tapi yang dipentingkan di sini itu adalah konconya itu. Konconya itu, partnernya itu. Tapi wingking sendiri bisa juga berarti banyak ya Bapak. Salah satunya
membackup. Iya. Kadang-kadang kan di depan suami hebat, di belakangnya ada istri yang hebat. Makanya harus saling melengkapi. Ono istilah bopo angkoso, Ya. ibu pertiwi. Itu kan sifat Ya, jadi bopo Ya. laki-laki itu memang seperti angkasa. ibu pertiwi. Ya, itu kan proses keseimbangan alam yang Ya. bunda harus ada satu kan. Memang wanita sama pria itu memang satu kesatuan. Ya. Tidak bisa dipisahkan meskipun berbeda. Ya. Dari bentuknya aja beda-beda tadi. Betul. Yang wanita yang menonjol di sini. Nah, yang pria malah betul. Dan satunya lagi pria menonjol di sana, yang putri menonjol di situ. Kan itu. Melengkapi. Iya, itu memang berjodoh gitu. Iya. Satu kesatuan gitu. Jadi konco wiking itu sebenarnya partner. Ya, partner dalam menata kehidupan rumah tangga. Oh, partner kan setara ya, Setara, hanya beda-beda tugas, saling melengkapi. Bisa peran gitu aja. Saling melengkapi. Jadi bukan sebagai oposisi, ya saling apa? Oposisi itu apa ya? Iya, pokoknya Saling menentang gitu. aja. Nah aku Itu. nyambut gawe, aku ya kudu nyambut gawe. Nak kowe oleh duwe bojo, meneh aku ya oleh. Wah. Ya kan? Wah, pasangan bapak itu saya kira itu pria wanita memang saling komplementer Ya, kekurangan saling pria. ingatan ya. Jadi hubungannya itu bukan substitusi, Mbak. Ya, Ya, bukan substitusi ya atau pengganti, tetapi komplementer. Oke, garwo kan segarane nyawa. Ya, betul. Bagus sekali itu. Itu gambaran kelengkapan dunia itu kan pria wanita. Ya. Gelap sama terang, siang sama malam, muda sama tua itu. Ya. Salah satunya itu. Seperti Segarin ya, nyawa. istilahnya seperti dua tangan itu. Iya. Dua sayap Ya. ya kan nggih, Bapak. Dan itu Iya, betul. memang seringkali pria wanita itu melahirkan sesuatu yang hebat kan. Ya. Namanya sinergi. Ya. Sinergi muncul karena beda. Pria sama wanita muncul sinergi itu karena beda. Nah, podo aku ini sama Bobo rai iso sinergi ya podo lanange ya. 1 tambah 1 tetap paling 2 kan. Tapi pria sama tambah wanita coba 1 tambah 1 jadi 4 anaknya. Oh, 1 tambah 1 jadi 10 Jadi ngono ya, istilah konco Iya. wiking itu jangan jangan dianggap perasaan inferior ya. Perasaan rendah diri ya, bahwa wanita itu seolah-olah hanya inferior ya, hanya sekedar konco turu sebagai pelengkap di sisi seolah-olah cuma pembantu. Tidak, tapi itu hanya sebuah pernyataan bagi orang Jawa itu untuk merendahkan. Nah, kula sekolah konco wiking mawon. Iya. Saya hanya teman di belakang saja. Tapi sebenarnya tidak kerendahan hati seorang wanita. Contohnya ya banyak rumahnya kompak-kompak tapi mau mampir ten gubuk kula. Nah, itu toh. Sebenarnya wujud dari perwujudan dari rendah hati ya. Gubuknya kayak ngene, tapi ngomong gubuk. Sebenarnya cuma satu. Itulah orang-orang Jawa itu begitu. Jadi hari ini kita belajar yang selama ini dianggap sensitif ya, yaitu tentang itu konco wiking, istilah konco wiking. Padahal sebenarnya maknanya tidak seperti itu. Jadi adene tadi sinau apa? Sinau konco wiking. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Ya ditembangin ya. Sing asik ya. Kalau Mas sampun cicit-cuwit ya, langsung lajengipun krengket geret krengket geret atus ana sumur atus kebyur segere kepati katon bingar seger tua rasa. Ngene lagi metu sibuk
tugase. Ibu. Ya lagune tembange kok apik men niku maksudnya kira-kira keseluruhannya apa iku? Ngeten Mbah, mun niku namung nggih rengeng-rengeng. Ngereng-ngereng. Mosok nggih wonten istilah kok tiyang setri menika namung tugasipun 3M. Apa kuwi? Masak. Lah nggih mboten trima to kados kula mosok nggih namung mekaten to, Mbak. Oh, wis tekokne wae, jeng-jeng iki setuju ra iki. Tugase wanita itu wong wedok ki wong telu. Terus pundi? Mending aku diurusin. Capek sendiri. Terus maksudnya diurusin capek piye kuwi? Setuju. Maksudnya setuju. Setuju. Oh, rasa bela dhewe ngono. Maksudnya kuwi yo ora gelem dadi wanita mandiri maksudnya. Mau. Lho piye? Dadi rumasane penak nek dapon dadi wong macak, manak, masak, tugase ning telu kuwi ya trima ta jenengan. Sakjane ya seneng-seneng ae. Wah, nek aku ngene iki piye? Pripun jo nek menawi jenengan menika? Ning cek sabta. Kabeh mau kuwi tergantung niat. Oh ngaten. Masak niate. Oh ngaten. Gawe seneng sak keluarga. Oh, filosofis iki. Enak Dalam masak bahasa bisa masak dengan cinta. Ya betul, dengan cinta. Masak pun bagi seperti itu. Ya ada ini. Digawe seneng. Nek ngono perlu telu, ya ora apa-apa sing penting niate apik. Sampai niat iki. Ayo aku ali niat. Malu niat menika terus pun dipopo menawi sehabis Badhe. Nah, aku ki jane itu tadi kan tentang stereotip wanita ya. Bahwa sebetulnya wanita juga banyak dianggap negatif, padahal tidak seperti itu kan. Itu tadi salah satu stereotip wanita, macak, masak, mana. Ono meneh nek nang desa ku malah parah meneh lho karane. Wanita itu nanti pada waktu belum masih muda isone isa-isa, olah-olah, ubah-ubah. Terus kuwi baru olah-olah wis iso omah-omah. Baru omah-omah, lumah-lumah, obah-obah, mutah-mutah terus metu bocah. Bocah yo panak. Foto-foto kemasan dibanding kalau malah nambah-nambah. Jangan nambah itu kenyataan di hidup ya kaya ngono anggapane wong-wong iku zaman kan dan modern sekarang masih ada emansipasi wanita karir. Jane aku ya ora setuju nek kaya ngono kuwi mosok wanita direndahkan seperti itu sih. Nek ngono kewane ya ora iso isa-isa ya. Ya artinya itu direndahkan mestinya ya artinya bahwa itu bisa masak ya aja mung masak tegese masak gawe apa kuwi? Gawe apa kuwi? Gawe makanan, tapi juga harus banyak nyiapkan banyak atau harus banyak kreatif supaya gizinya keluarga tercukupi dan sebagainya. Orang mau masak dalam arti harafiah masak, tapi juga banyak hal. Mana juga orang mau manak tok, mosok manak diteke. Tapi ya jadi sekarang ini kok malah wanita karir memberikan eksis jadi wanita gitu. Nah, tapi itu ya memang kembali lagi ya siapa ya kabeh kuwi mau pilihan itu. Nek karir terus niate karir ya monggo tapi tetep kuwi ora iso ditinggal. Tugas utama Ya piye ya? Nek sampai di rumah tetap sebagai istri, sebagai ibu. Ibaratnya begini. Rame ya, gayeng. Iya, pokok iki Gayeng dur iki. Ya, dur. Setop-topnya kita di luar, misalnya gitu. Tapi kita tetap jadi makmum kalau di rumah. Wah, ini filosofis meneh iki. Jujur banget. Ya memang nak bahas perkara perempuan ya wanita ini memang jadi sensitif banget ya. Padahal sebenarnya kita banyak yang keliru memahami. Ya itu kan sebenarnya mau menyederhanakan istilah. Ya. Menyederhanakan yang sebenarnya itu luas. Ya anak di pondok-pondok kuwi mung telu. Ya. Mung telu. Tugase wong wedok kuwi
maca, masak, mana. Tapi sebenarnya itu perlu redefinisi. Ya, Jadi kalau ya masak itu orang mau masak tok udah ya. Iya. Masak ki apa toh? Supaya suaminya senang. Mempercantik itu apakah hanya mempercantik secara fisik? Oh ya, Nah, yang kelihatan nganteng bapak kados pundi. cantik Ya. juga ada Penampilan. Ya, itu yang memerlukan redefinisi dan mereinterpretasikan istilah maca. Ya, mempercantik itu banyak. Ya, definisi cantik termasuk banyak. dalam juga tuh, Bapak, tidak cuma fisiknya tuh. Ya. Hati tuh. Hatinya, perilakunya itu dipercantik. Ya, itu juga maca. Itu maca. Jadi sebenarnya itu Cantik semua Iya. dalam atau makna yang sebenarnya luas, ya, itu kemudian dipersempit dengan istilah, dikasih judul, yaitu maca. Mempercantik itu ya membuat budi pekertinya menjadi cantik, lembut, akhlaknya baik. Itu maca. Ya, jadi bukan maca secara fisik, ya, dandan, ya, tidak. Sama juga dengan istilah masak. Masak ki apa to sak jane? mengolah Ya. Kok sing diolah apa? makanan. Ya, carane Banyak cara. ya tuh meracik kan, meracik berbagai macam bahan-bahan carane dadi enak. Sama seperti dalam kehidupan ini. Ya, jadi memasak kehidupan. Ya. Bapak, Nggih. menenun hati. Saya pernah membaca seperti itu. Menenun hati, kalau seorang wanita bisa menenun semua keluarga terkait jadi sesuatu yang indah. Ya, saling menguatkan. jadi memasak itu pinter-pinternya memadukan berbagai macam persoalan kehidupan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya pahit itu bisa menjadi enak, bisa menjadi sehat. Ya, itu masak sebenarnya. Ya, maknanya begitu. Juga yang terakhir, yang namanya mana itu kan ya munggu simbol wae. Simbol yaitu melahirkan, menjaga keturunan, karena banyak sekarang itu wanita yang tidak mau melahirkan, menjaga keturunan. Seperti misalnya di Australia, Mbak. Ya, di Australia itu pertumbuhannya itu negatif. Tidak cuma Australia, banyak itu yang melakukan. Padahal tugasnya memang harus memperbanyak keturunan. Generasi dan mendidik. Jadi maknanya itu mendidik makna, ya, atau ngomong Ya, itu anak. tugas berat itu malah Ya. yang lebih berat itu. Ya, itu sebenarnya maknanya kan semua binatang. jadi kalau ada orang yang tidak setuju, tugasnya juga masak mana ben, memang tugas itu. Tetapi bagi kita, pikiran kita, ya, maknanya sebenarnya itu luas, begitu. Nah, itu tadi yang dijelaskan Bopo itu udah artinya beyond itu, tidak cuma yang tertulis itu, tapi juga yang tersirat di situ tidak cuma Bopo di itu situ. berarti menjadi wanita yang sempurna Dikasih judul 3 hal itu sudah menyangkut semuanya. Saya menggarisbawahi Bopo tadi, harus pinter-pinter. Ternyata pinter itu nggak cukup. Harus pinter-pinter itu kan tidak cuma, pinter itu cuma tekstual kan, yang tertulis ya. Pinter-pinter kontekstual, berarti lihat situasi, lihat sikon, lihat kondisi. Itu tadi memasak kehidupan, perlu kesabaran. Nah itu kan istilahnya tugas yang tidak ringan. Termasuk sekarang yang dikejar-kejar kan semuanya pengen cantik, tapi usahanya fisik, didempul, di pakai fitness. Tapi sebenarnya yang penting kan bagaimana memacak di hati itu bagaimana muncul beauty kan. Itu beauty-nya muncul dari kebaikan hati itu muncul. Dia cantik dari dalam. Itu tadi ya itu maksud dari pitutur wong itu kuwi tugase mung telu. Ya,
masak, masak, makna. Jadi sing disinauni dhewe saiki. Oh, Bab pituturan wong wedok tugase iku masak, masak, makna. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Ya diteruske kembange sithik wae. Awan-awan srengenge ana tengah simbah bunga-bunga kang wayah mantuk sekolah simbah sore-sore lampune diurupake budhe kok mendel rame-rame kekucekan ro kancane budhe ibadah kula istiqomah ya Allah kula nyuwun bijang pecah husnul khotimah Dayu jengase iki. Tembange iki ngomong apa iki? Iki. Iya ceritane. Menawi yang sering itu agama menapa katut itu. Ya kok tak catat. terus pundi menika Iya, ini Bu Jeng Sabta. Piye memahami? Kalau menurut saya, seorang wanita itu harus berusaha bagaimana agar suami, anak-anaknya bisa bersama-sama masuk surga. lah caranipun kados pundi menika Jeng Harus seorang istri di samping harus patuh pada suami. Tapi juga harus bisa mendidik anak-anak biar bisa seiring sejalan untuk bisa masuk surganya Allah. Masya Allah. Jadi kan kalau diperhatikan tadi itu kita kok inferior banget gitu ya. Iya. Iya, Mbak. Kuwi mau apa kamu? Suatu lembut, orang-orang. Nah, tugas kita itu kan orang masuk neraka. Masa pengen rokok, pengen masuk neraka kan mboten to? Nggih to, mboten to. Jeneng sampean mesti kabeh iki pengen mlebu surga. Sareng-sareng kabeh. keluarga. Justru niku tantangannya itu bagaimana seorang wanita meskipun dia itu kanca wingking, meskipun itu tugasnya noburi, itu bagaimana keluarga itu bisa masuk surga sama-sama. Nah, salah satu yang bisa dipengaruhi yang mudah kan anak-anaknya. Seorang ibu kan lebih mudah mempengaruhi anak-anaknya. Jarine niku nek merubah uang itu ada 3 cara. Pertama, gunakan tanganmu. Artinya kekuasaan. No anake kok ora nuju neraka, nakal. Yo kekuasaan. Kudu ceblek ngoten bisa dikerasi apa piye carane supaya orang melu mlebu neraka, orang melu berbuat tidak baik. Pertama kan memang menggunakan tangan. Kedua menggunakan lisan. Termasuk nyuwun ngapunten nggih Bapak, mboten kebalik menika, Mbak. Lisan rumiyin lajeng nembe tangan. Wah, itu urutane ngono ya. Nek lisane luwih kurang kuat soalnya sing kuat iki kuwasa. Misal jenengan punya kuwasa, presiden kuwasa, merubah gampang kok punya kuwasa. Nek ngomong ora modal. Jadi paling pertama memang gunakan kekuasaanmu dulu. Ya kita punya kuasa. Ning masalahe nyuwun ngapunten sing anyar kuwi nek bojo arep merubah sing wedok merubah bojone sing rada masuk neraka, lha rada angel. Iya to, soalé ora ndek kuwasa. Kadang rumine kalian suami istri menika. Mulane isone niku kan cuma ra iso gunakne kuwasa gunakne
lisan, gunakan lisanmu untuk mempengaruhi, artinya membujuk. Biasanya kan ya tak matur Mbak. Iya, iki jan-jane ya iki pitutur sing apik banget ya. Menasehati kita. Ya memang peran suami itu penting. Makanya dimulai dari golek bojone. Ya ta? Nek bojone elek dhewe ya melu elek. Maksudnya ngono lho. Nek bojone apik ya insyaallah melu apik. Jadi ternyata ya jeru juga ya. Jeru. Ya pertama kali memang kita harus hati-hati ya untuk mencari pasangan itu. Ya, Cari imam. Ya, iki monggo sing punya anak-anak wedok itu ya. Swarga nunut neraka katut, maksudnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, suami dengan istri. Nah, itu janjane itu tur kuwi arep ngandake hubungan antara suami dan istri itu seperti imam dan makmum. Jadi semuanya punya fungsi. Ya, nak bojone, ya pertama kudu bojone memang kudu sing bener bisa dadi imam. Iso hangayomi, iso hangayemi, hanganti, ya ta. Anyukupi macam-macam lah ya. Tapi kemudian ya istri juga punya peran, yaitu menasehati. Ya kalau seperti kita pada waktu sholat, kan ada imam, ada makmum. Nah imami keliru ya deleke, bojone ngentut ya deleke selasa ngimami. Ntar ya bojone kudu sadar. Jadi sak janjene kuwi iki cerita tentang hubungan antara suami dan istri itu seperti hubungan antara imam dan makmum yang saling melengkapi. Suami duwe kewajiban yaitu hangayomi, hangayani, hanganti. Hanganti menika menapa? Hanganti iki apa ya semacam memimpin lah. Ngaten. Memang memimpin hanganti. Hangayomi itu ngayomi, hangayani nyukupi kebutuhan. Tapi kalau lupa dengan fungsi sebagai suami yang itu akan memasukkan ke dalam surga, ya delengke, kok ndak katut gitu loh. Dadi wong wedok kok ndak katut gitu loh. Jadi sebenarnya itu fungsinya adalah saling berusaha untuk semuanya keluarga itu bisa masuk swarga. Kuwi tantangan berat. Ya. Dengan jalan tadi ngoten. Ya, jadi swarga neraka katut ki maksudnya ngono. Bukan yo melu-melu. Ora oleh melu-melu neraka. Terus golek bojo sak-sake ora ngelingi bojone mendem ya dienengke wae ya. Katut tenan nerakane. Ya ta? Katut tenan neraka. Bener, Bapak. Dadi ternyata tidak cuma itu ya, malah paling penting pilih bojo sing bener. Bojo sing nanti membawa ke surga. Ya, fungsi nasihat itu harus berfungsi. Terutama itu cocok kanggo anak-anak wedok. Tapi ya kanggo nasihat perkawinan ya cocok kuwi. Ya, kami diluruskan. mengingatkan tugas kita sebagai istri dan sebagai suami. Ya, bagaimanapun suami itu adalah kepala rumah tangga ya, atau sebagai imamnya. Ya. Akan menentukan apakah kita akan masuk neraka atau surga itu di suami itu. Ya, Dan istri yang mengingatkan melalui ya. suami itu. Tapi tadi belum selesai loh tadi. Ada 3 tadi loh, merubah orang itu, merubah suami tadi dengan kekuasaan. Kedua dengan lisan, saran. Ketiga tetap dongakno. Ya, itu minta kamu Ya, itu selalu istri harus berdoa terus. Karena kadang-kadang nggak punya kuasa, tetap meskipun kadang-kadang anaknya ora bener ya aja ngaten lah didoakan elek. Lebih makbul ngaten je. Yang baik gitu. Tapi katanya itu selemah-lemahnya iman. Jadi kuwi mau ya unen yang merupakan falsafah Jawa yang jadi filosofi orang Jawa yang selama ini kurang dipahami. Jadi pitutur
Suwarga nunut neraka katut iki maksude ngono. Swarga nunut neraka katut. Ning kudu intine saling nasihati dan memaksimalkan fungsi imam dan makmum. Tapi sing penting tujuannya masuk surga. Nah, sing penting tujuannya masuk surga. Amin amin. Ngono. Dadi kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Yo ditutup mulai nembange wae ditutup. Kalau mau nggih. Ya Allah nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah kula nyuwun benjang mecah husnul khatimah. Amin. Sira dok enguni caritane Cerita bab napa iki, Mbak? Ajeng asik. nggih menika crita napa nggih Gandeng Kula nyeritakaken Sang Prabu ing Mahespati aran Patih Suwanda menika bab lelabuhanipun dumateng negari. Patih Suwanda Nggih. rajane Sasra Bau. Nggih, saestu. Sasra Bau. Wonten lagunipun nggih. Sastra Bau ing Mahespati. Mekaten kula. Sae-sae. Iki kados jengane niku. Kula menawi nyawang jengane kali garwanipun niku. Wah. Sajane niku aku Ayam sangat ngeten lho. Kon komplit to. Nggih. Adem ayem ngeten. Mekaten alhamdulillah nggih. Menika istilahnya kiasanipun nggih satu kata, satu arah. Daraken kaya napa nggih mimilan mintuno. Pokoknya pasangan sehidup semati ngaten nggih. Tapi niku kabeh nek nonggon pernikahan niku mesti di padha batu apa kayak ular-ular. Muncul rasa atau unen-unen niku nggih. Kaya mimi lan mintuno. Tapi kita dhewe kadang-kadang kuwi apa to kuwi mimi mintuno contohne ya. Niki bapak niku biasanya punya ilmu itu tahu itu cara pripun niku ana istilah mimi mintuno niku. Nggih, Mas Den. Kanca-kanca kabeh. Ya, saya mau jelaskan tentang pitutur yang biasa dipakai dalam perkawinan atau pernikahan di masyarakat Jawa. Ya biasanya menasihati wis kadya mimi lan mintuno. Mimi mintuno iki arepe kewan apa? Kadya mimi lan mintuno. Jadi mimi lan mintuno itu sak janjane iki jenis kepiting. Jenis kepiting, belangkas. Ora kepiting ngono ya. Kepiting. Sehingga kalau dalam istilah Inggris itu namanya horse. Horse crab. Ya. Jadi tapal bentuknya kepiting itu kayak tapal kuda. Nah, nak mlaku niku mesti runtang-runtung. Ya, runtang-runtung gathuk. Nak dipisahke mati. Jadi mimi dhewe ra iso mlaku dhewe, mintuno ra iso mlaku dhewe. Sehingga kemudian dipakai sebagai pitutur kaya mimi lan mintuno. Pasangan serasi ngaten. Pasangan sejati ya kaya mimi lan mintuno. Nah,
Tapi ini memang harus kita pahami lebih dalam, Mbak. Iya, nek mau ngerti pengertiannya pripun iku ya. Maksudnya piye carane supaya pengantin sing mau dinasehati iso bener-bener kaya mimilan ngono. Jadi itu kudu cara. Ya. Mesti ono carane ya. Ono carane atau ono metodologine. Iya. Ya. Jadi itu kan sebenarnya bicara loyalitas ya kalau dalam ilmu manajemen ya Mbak. Itu bicara seperti loyalitas. Nah, loyalitas itu atau kesetiaan itu sebenarnya bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Jadi ya kalau saya pakai istilah manajemen di tingkatan-tingkatan sebelum sampai loyalitas itu ada tingkatan-tingkatan. Pertama itu puas. Jadi puas. Suami istri. Jadi kalau belum banyak puas gitu kan? Ya. Puas itu apa tadi? Tidak bisa loyal. Ya. Ya, tapi kalau dalam dunia manajemen itu disebut dengan kepuasan konsumen, bagaimana cara mengkeep customer ya. Kalau dengan karyawan bagaimana mengkeep employee supaya ora pindah jadi loyal. Nah, untuk sampai ke sana itu ana carane. Ya, jadi mimilumintona itu ora kudu dipahami nak dipisah mati itu keliru. Jadi itu saling membahagiakan ngoten mboten Pak. Ya. Saling membahagiakan antara suami dan istri. Jadi ya harus saling memberi. Nah, itu nongkrong konsep pengembangan pribadi jenenge kuwi rekening bank emosi. Ya. Karena untuk dasar untuk suka, untuk puas itu harus saling memberikan rekening kita pada saya Pak suami pada istri harus positif. Jadi kayak kilang cinta. Iya, positifnya gimana? Saya harus memberi kebaikan, melayani istri dengan baik, terus salah minta maaf itu. Tapi sebaliknya ada juga yang menarik rekening bank emosi dan tidak membuat dipercaya. Contohnya apa? Nek salah ra gelem minta maaf. Salah malah gede. Wah. Lah leleng akeh bojone ya. Wah, itu tetap negatif. Jadi kita ono carane sebenarnya supaya kita itu bisa jadi mimilan mintuno itu ono cara. Cuman carane ora tahu disebutkin nang pernikahan, ular pernikahan ora disebut ya. Tapi intinya kembali lagi ya kembali kita harus menyetor kebaikan. Kebaikan itu apa ya? Tadi berbuat baik, melayani suami dengan baik. Kalau salah minta maaf, ora oleh sombong dan sebagainya itu sebagian dari kebaikan-kebaikan kita pada pasangan. Dan itu setiap kita baik itu rekening kita tambah. Andai kan kita nanti salah, rekening kita sini ya isi dipercaya. Tapi sebaliknya kalau apa ya? Pengalaman penuh Mbak. Soalnya. Tapi pengalaman beda dengan dulu ya. Kadang-kadang saya nikah tahun 87. Wah, 9 tahun nih kan. Wis banget. Sekian tahun pengalaman. Tapi kadang-kadang pengalamannya bisa saja sedikit. Nah, namanya keluarga itu kan unik Bapak. Ya, memang harus ditingkatkan. Jadi pertanyaan saya ya, apakah kalau sudah loyal itu pasti akan langgeng? Nah, menikah akan tidak pindah ke lain hati. Nah, itu yang saya jawabannya apa? Belum tentu. Ya belum tentu. Karena itu bertingkat. Di atas tingkatan loyal, setia, itu yang disebut dengan komitmen. Ya, bahasa Inggrisnya. Atau cinta. Ya, di cinta itu dia tumbuh dari puas, loyal, kemudian cinta. Cinta itu komitmen. Ya, gitu. Yang belum. Apakah kalau sudah cinta itu pasti bisa beralih ke lain hati? Bisa. Makanya harus diupayakan terus lagi rekening. Ya. Berarti semuanya dicintai. Wah, itu tadi baru ya betul ada rekening masing-masing rekening emosi saling memberikan kebaikan supaya nanti meningkat dari cinta kemudian meningkat yang terakhir yang paling tinggi itu disebut dengan engagement. Ya, engagement itu perasaan terikat.
Nah ora kowe ora. Ya. Lah kuwi kaya Mimi lan Mintuna gitu. Nah ora kowe ora itu. Kayak kita njahitke klambi, nak ora sing njahitke kae ora. Wong kowe tok til. Iya, mung kowe tok til gitu. Tapi itu harus ada upaya-upaya yang dilakukan terus-menerus untuk selalu berusaha meningkatkan bahasanya itu nilai tambah ya. Meningkatkan kesetiaan itu. Kadang-kadang ujiannya juga banyak. Oh iya. Bertahap ke betul arah ya. cinta, Iya, betul. Iya. Loyalitas puas, Iya. kemudian nek kowe ting. Ya, takdir itu. Ya. Karena fluktuatif kan. Ya. Ya. Perasaan emosi naik turun. Ya. Kalau kambingnya juga. Ya, betul ya. Bahwa yang namanya cinta kan fluktuatif, kadang-kadang banyak, kadang-kadang ya datar, kadang-kadang tinggi juga. Nah, bentuklah istilahnya perjalanan kehidupan. Jadi kaya Mimi lan Mintuna iki janjane ora gampang. Sementara orang memahami wis koyo kodo kaya Mimi kaya kadya kaya Mimi lan Mintuna. Nah dipisahke mati. Ya, sampai-sampai kalau di dalam ajaran agama yang lain ya, kita kalau yang suaminya mati dia harus bunuh diri. Itu karena memahaminya salah. Ya toh? Ya karena kan memang Mimi lan Mintuna itu kalau dipisah mati. Ya. Dan tidak boleh dimakan karena beracun. Itu sampai sejauh itu. Kalau kita mempelajari tentang hewan namanya Mimi lan Mintuna. Jadi apa yang kita ambil pelajaran di situ? Mimi kaya Mimi lan Mintuna itu perlu apa? Perlu usaha. Perlu perjuangan yang terus-menerus dilakukan. Kalau tidak terus-menerus dilakukan ora iso. Dadi kaya mau Mimi lan Mintuna. Gitu. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Ngono ya. Muga-muga sing do rumah tangga kaya Mimi lan Mintuna kabeh. Ya, sejatine Mimi lan Mintuna. Kumandang suarane tulis kepenak unine. Ora penak men lho. Gampang suling iso nyawang ra iso nyanding. Kita yang kayak sing ngalami. Karena ya semua punya masa lalu banyak. Pemenang simbang menika ingkang pengalaman. Ya pengalaman belum tentu nek wis tuwa pengalamannya akeh. Ojo-ojo usia kawinannya. Nambah Mbah Den iki orang didik dadi ora duwe pengalaman oke. Oh ngaten. Paling dhewe kok. Ya, baik. Ini perlu kita ungkapin. Oh dikupas. Dikupas ya. Dikupas. Ketoke nyanyian yang sederhana begini ya iso nembang ora iso nyuling ya iso nyawang ora iso nyanding itu dadi pitutur ya. Pitutur. Janjane ya ora apa-apa. Ya janjane ora iso nembang ora iso nyuling ya ora apa-apa. Iso nembang itu kan artinya bisa bermain musik. Ya lumayan sih ono iso ya. Nek ora iso nyuling. Iso nembang iki maksudku iso nembang iki iso nyanyi. Ning ora iso main musik. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Janjane ya ora apa-apa. Soale ya iso nyuling ning ora iso nembang yo. Oke. Ya, kalau iso kedua-duanya ya oke.
jandane ya ora usah rasa dimasalahke. Ngaku sih, Mbak. Iso nyawang ning ora iso nyanding ya ora apa-apa. Memang tutup takdir. Iya toh. Nah, tapi kalau dalam dunia anak muda itu ya sering guyonan lah. Ya, itu guyonan anak muda tempo dulu. Sausane Mbak Den. Zaman saya itu. Iya, dong. Ben nyanyine iso nyawang ora iso nyanding. Ya, tapi ada sebenarnya yang harus kita luruskan itu ya guyonan yang bisa jadi keliru. Ya, bisa jadi keliru karena kan kadang kudu iso nyanding. Ya, kudu iso nyanding. Namun nyawang tok rugi, kudu iso nyanding gitu ya. Ana istilah yo nang mobil kae lho nang bak truk kae lho. Nang bak truk kae kalau ana istilah aku tunggu jandamu. Tapi jandane ora kena iki padha karo ndongake supaya bojone mati. Tunggu dudamu ya ora kena padha karo ndongake mati. Dosa gede. Aku ditolak dukun bertindak ya ono. Dukun bertindak. Ya, jadi sebenarnya iso nyawang ora iso nyanding itu sesuatu hal yang biasa karena kan itu bicara tentang keyakinan kita bahwa semuanya itu takdir. Ya toh. Nah, kalau dalam istilah yang sering digunakan oleh para motivator itu ya disebut Johari Window. Iya kan? Johari masih kan? Johari Window itu ya ini biar sekalian ya untuk kupas tadi. Johari Window itu kan hubungan antara aku tahu, orang lain juga tidak, orang lain tahu. Aku tidak tahu, orang lain tahu. Aku tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Misteri. Ya. Jadi kalau aku tahu, ya, tapi kamu juga tahu disebut apa? Terbuka. Ya. Iki loket iki terbuka, apa itu? Terbuka. Ya. Kalau aku tahu, tapi kamu tidak tahu apa namanya? Bertepuk rahasia. Rahasia itu aku definisi rahasia. Pengertian rahasianya aku tahu ning wong liya ora ngerti. Aja ngerti wong liya ngerti. Ya, itu berarti rahasia. Aku ora ngerti ning wong liya ngerti disebut apa? Misteri. Buta. Aku ora ngerti wong liya ngerti berarti. Ya. Aku ora ngerti wong liya ya ora ngerti disebut apa? Misteri. Ya, misteri. Ya. Nah, pada persoalan ini tergolong yang aku ora ngerti, wong liya ya ora ngerti. Misteri. Itu disebut misteri karena itu bicara takdir. Jadi iso nembang ora iso nyuling, iso nyawang ora iso nyanding ya wis ben. Iya. Wis seneng ya. Iso nyawang tok ya wis seneng, iso nyanding tok ya wis seneng, iso disyukuri. Alhamdulillah. Ono wong sing iso nyawang ya. Rasa ora perlu. Tidak mau tahu, Mbak. Jadi kita pitutur ini sederhana ya, iso nembang, iso nyuling, iso nyawang, iso nyanding, tapi itu maknane jero. Kita belajar tentang yang disebut takdir. Ya, termasuk kita harus mensyukuri apa yang ditakdirkan pada kita. Rasa sembolo, wis pokoke sing ngeten iki manut gitu kan. Karena itu sejatinya memang gitu. Iya. Ya disyukuri aja apapun yang terjadi. Menerima takdir ngaten iki. Ya, Ikhlas. begitu nggih. Dan begitu yang bisa kita kupas dari pitutur iso nembang ora iso nyuling, iso nyawang, ora iso nyanding. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau, gampang suwe, pandang suarane. Tulah tuli,
kabeh digawe kepenak. Kabeh digawe kepenak. Kabeh bersyukur kabeh digawe kepenak. Kita singkat gitu. Lagu-lagu saiki ngono. Dirasa-rasake. Perkara banding-bandingke. Perkara kesataraan. Ibu-ibu itu senengane baper. Kita orang ini kok malah dipajang-pajang kan nggih. Dadi ngene. Ya, nang apa pituturjo iki ana istilah unen-unen ora jajar ora jejer. Dadi sing dibanding-banding iki mang kuwi. Ini ngajari diskriminasi kuwi pokoknya. Ora jajar ora jejer. Jadi nek ora sejajar iki ora iso bersama. Makanya saya ngajari diskriminasi. Jejer iki mergo napa menika Bapak iki? Lah iso jejer iki nak sejajar. Ya, biasanya begitu, umumnya begitu. Masyarakat memahaminya begitu. Ya, murah-murah. Ya, nah wong sugih ketemu wong sugih. Oh, masa miskin kan mboten gadah anu, mboten gadah pasangan berarti. Ya, wong elek. Ah, kapan ada keturunan bagus? Ada. Ya. Maksudnya ngono jadi ora jajar, ora jejer itu masih secara harfiah dipahami orang seperti itu ya, kemudian memunculkan banyak cerita ya, sinetron ya, yang biasanya bermula dari karena yang satu kaya, yang satu miskin, yang satu direktur, yang satu bawahan, kemudian tidak bisa bersanding ya. Wah, kalau kemudian istilahnya memplak foto gitu ya, sekufu, padahal itu bukan sekufu yang dimaksudkan seperti itu. Sejajar yang dimaksudkannya itu bukan sejajar dalam pengertian dunia. Iya, nego piye, Allah piye atau nah ora jajar, ora jejer iki mung menungso. Ya, mung menungso. Anake wong sugih itu anake wong sugih, wong bagus itu wong ayu, mesti ngelak. Sekarang malah kualik tuh, banyak juga yang ora bagus itu wong ayu atau wong ayu itu nah iya. Wong elek gitu. Penampakannya aja seperti itu. Cuma memang anu ya tadi rumusan kayak unik dari sebetulnya yang kejadian di masyarakat. Iya, betul. Orang itu akan cenderung mencari orang-orang yang sama. Misalnya aku wong asli Klaten, ketemu podo-podo lain langsung kompak karena persamaan. Misal alumni UIN ketemu alumni UIN langsung kompak karena ada persamaan. Jajar, satu frekuensi. Iya, ketemu iki podo-podo kae Jaya Wiryono, kompak kok podo-podo bae podo. Jadi memang persamaan itu mudah menyatukan. Termasuk persamaan pandangan politik pun. Iya. Satu karena kita termasuk kelompok-kelompok yang sejajar, tidak usah urusan politik. Jadi memang pada dasarnya memang orang mencari persamaan. Dan itu sudah umum. Pertanyaannya kan seringkali gini ya, Bobo ya. Ulah kayak akan mendekati bosku, mau atasan lah, orang sejajar piye? Ya golek persamaane. Bosnya seneng tenis, nyambung, kadang bicara. Bosnya kok senengane ngomong manuk. Ono bos manuk.
bicara manuk ora ono rapune le apa sedina. Cocok karena memang jajar. Jadi jajar kita digoleki. Sanes menika to istilah kados rumiyin menika istilah bobot, bebet, bobot. Ini sajane ya iso nek kuwi. Iso nek. Tapi berbeda itu. Ya, tapi sebenarnya itu bukan perkara dunia. Ya, kalau nang agama Islam itu ono istilah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sing dinilai paling apik karo Gusti Allah ki wong sing takwa. Sing sejajar kuwi maksudnya sing sejajar ketakwaane. Baru bisa jejer. Jadi ora bedake iki dumeh wong larat ora oleh kumpul karo wong sugih. Dumeh wong bodho ora oleh kumpul karo wong pinter. Nek ora tambah pinter. Nek wong takwa biasa ora masalah wong. Iya, takwa awak siapapun ora masalah. Karena persamaan kita di hadapan Allah itu hanya berdasarkan ketakwaan. Jadi semuanya berdasarkan ibadahnya ya. Apa itu? Ya ketakwaan ketaatan kita pada Gusti Allah. Ya, itu yang membuat kita itu sejajar nanti itu. Yang dinilai ketakwaan. Yang dinilai itu adalah ketakwaan. Jadi tidak dilihat profesinya apa, status sosialnya bagaimana, jadi gap antara bumi dan langit itu ora iso sejajar, ora iso lungguh bareng. Ini tadi Mbah Den ya mengatakan itu diskriminatif. Nah itu banyak di dunia ini yang menganggap bahwa ya ora jajar, ora iso dijajar, ora jajar. Nah, iya umumnya seperti ya, itu begitu. Karena masih memahami jajar jejer itu dalam konteks dunia. Supaya bisa saling pamrih, bisa saling kepentingannya bisa saling terpenuhi. Ya betul. Jadi begitu. Lagi nyanyi meneh. Ya. Kaya ngene kok dibanding-bandingke. Serasa dibanding-banding. Ya mesti kalah. Orang mesti kalah. Semuanya punya kelebihan sih. Iya.